Di antara para sahabat itu ada yang suara, para penyair. Lahum nasibun kabirun, mempunyai bagian yang besar. Fi khidmati, dalam mengabdi dakwatil islamiyah, untuk dakwah Islam. Faminhum, di antara mereka al-khulafaul arba'ah, khalifah yang 4. Ternyata Abu Bakar, Umar, Utsman juga seorang penyair yang cukup handal. Wa min syu'ari sahaba, termasuk para penyairnya para sahabat, Ka'ab bin Zuhair, Zabarqan, Al-Abbas bin Mardas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ibnuhu Abdullah bin Abbas, dan putranya yang bernama Abdullah bin Abbas. Mereka juga penyair, mereka juga ulamanya para sahabat. Bahkan di antara mereka juga ada yang al-mukthirin, pakar hadis, yang menghafal 1000 atau ribuan hadis lebih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka masih menganggap pujian mereka untuk Rasulullah masih belum pantas. Artinya tidak sesuai dengan kedudukan Rasulullah, sehebat apapun mereka memuji Rasulullah. Syair yang cukup fenomenal, yang cukup terkenal dan cukup indah dan menakjubkan, di antaranya yang disampaikan oleh Hasan bin Sabit, yaitu wa ajmalu minka lam tara qattu wa aini wa afdalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainu, lebih tampan, lebih indah dari engkau ya Rasulullah, akhlak ataupun bentuk kejadiannya mata manapun tidak pernah melihat, karena yang paling tampan, yang paling indah hanya Rasulullah. Wa afdalu minka lam tamlidin nisa'u, yang lebih mulia dari Rasulullah tidak ada, tidak pernah dilahirkan perempuan sebelum ataupun sesudahnya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau dilahirkan ya Rasulullah tanpa cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau dilahirkan bukan sesuai dengan kehendak Allah, tapi sesuai dengan kehendak dan pilihanmu sendiri. Di antara syair yang cukup fenomenal yang disampaikan oleh Hasan bin Sabit, karena banyaknya Hasan bin Sabit memuji Islam, memuji Allah, memuji Rasulullah, memberi syair-syair yang begitu indah untuk memberi semangat dalam perjuangan, maka Rasulullah mendoakan Hasan bin Sabit, Allahumma ayyidhu biruhil kudus, ya Allah berilah dia aspirasi dengan bantuan Jibril. Itu diantaranya pengakuan kalau syair itu yang dikenal dengan sekarang qasidah itu boleh, asalkan artinya dan kandungannya tidak menyimpang dari agama. Wa kana khatibuhu, juru bicara atau juru pidatonya Rasulullah, Sabit bin Qais bin Sammas al-Ansari. Wa kana yahdu baina yadayhi fi safari, dia yang menuntun di hadapan Rasulullah, melangkah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Di antaranya juga jubirnya adalah Abdullah bin Rawaha, Amir bin al-Aqwa, Anjasha Al-Abdul Aswad, dan Barra bin Malik radhiyallahu anhum. Adapun wazawatuhu, peperangan, wazawat itu peperangan yang Rasulullah ikut. Wasarayahu, peperangan yang Rasulullah tidak ikut tapi ngutus sahabat. Al-Ghazwa, peperangan, hiyal masyhad alladhi hadarahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesaksian peperangan yang dihadiri Rasulullah, itu namanya wazwah.
Peperangan yang hadir Rasulullah namanya ghazwah. Dan cukup menakjubkan, sudah kita bahas sebelumnya, tatkala para sahabat terjadi peperangan yang berkecamuk, mereka merasa takut, mereka semuanya berlindung di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ghazwa al-asariyah hiya allati lam yahdur fiha sallallahu alaihi wasallam. Namanya ghazwa itu namanya peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama, hanya saja, ba'atha, Rasulullah mengutus, man yanubu anhu, orang yang menggantikannya, fi qiyadatil jais, dalam memimpin peperangan tentara. Qiyada, memimpin, al-jais, tentara. Wa qad ikhtalafa ulama tarikh, telah berbeda pendapat ulama ahli sejarah, fi adadi wa zawatihi, bilangan peperangan yang Rasulullah hadir. Wa aktsaru ma qila, pendapat yang paling banyak, innahunna sab'a wa isrun. Wa zawat, peperangan yang Rasulullah hadir itu sebanyak 27 kali. Dan mengatakan aqallu min dalik, lebih sedikit dari itu. Wa kanal qital fi tis'in minha, peperangan di antaranya 9 di antaranya, yaitu Badar, perang Badar, perang Uhud, perang Quraisy, perang Khandaq, perang Quraidah, perang Khaybar, Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, dan juga perang Hunain, perang di Taif. Wa adda ba'duhum Wadil Qura, ada juga yang menganggap Wadil Qura itu peperangan yang Rasulullah juga hadir. Wal ghayah, dan ghayah. Itulah di antara peperangan, 27 peperangan di antaranya yang disebutkan tadi, yang sudah kita baca dalam sejarah. Itu perang Badar, tatkala bisa menawan orang-orang kafir dan menang Rasulullah dalam perang Badar itu. Badar itu ada 2, Badar pertama, Badar yang kedua. Badar yang betul-betul terjadi peperangan itu adalah Badar yang kedua. Banyak sahabat yang meninggal juga, tapi orang kafir banyak yang meninggal juga. Bahkan ada yang ditawan, dan pada waktu itu ada penawaran bagaimana caranya untuk membebaskan mereka. Maka dimintailah pendapat para sahabat. Ada di antara mereka mengatakan bunuh saja, di antara pendapat Sayyidina Umar bin Khattab, dan ada beberapa sahabat yang lainnya. Dan juga ada yang berpendapat diambil untung aja, diambil uang aja, tebusan saja. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur dengan keras, ya. Kalau tujuannya peperangan itu adalah untuk dunia, maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tujuan untuk dunia. Namun sesuai dengan kesepakatan dan diridhoi oleh Allah, memperlakukan para tawanan itu diminta yang bisa baca tulis mengajar 10 anak umat Islam. Kalau sampai bisa, dari 0 sampai bisa, baru dimerdekakan. Begitu Rasulullah mengambil kebijakan itu selalu bermusyawarah dengan para sahabat dan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Rasulullah dalam membebaskan buta huruf. Berarti Rasulullah itu memerangi kebodohan. Karena kebodohan itu al-jahlu qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Kebodohan itu sebelum kita mati adalah kematian bagi kita kalau kita bodoh. Dan sebelum masuk kubur, kebodohan itu adalah kuburan bagi kita. Ibaratnya kalau ada orang bodoh tidak punya ilmu agama, itu ibaratnya kuburan. Kalau tubuhnya jalan, sama seperti mayat berjalan tanpa ruh, karena tanpa ilmu. Begitulah perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajjuhu wa umrohu, haji Rasulullah dan umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajja sallallahu alaihi wasallam minal Madinah hajja wahidah, dari Madinah hanya haji 1 kali, yaitu Hajjatul Wada. Wa tamara arba'a umarin, umroh sebanyak 4 kali.
Al-ula kanat fi sana as-sadisah minal hijrah. Umrah yang pertama tahun ke-6 dari hijrah, yang pada waktu itu wa hiya allati tahallala minha bil Hudaybiyah wa lam yadkhul Makkah, terurai yaitu dengan perdamaian Hudaybiyah dan Rasulullah belum masuk Mekah. Yang kedua fi sana sabi'ah, pada tahun ke-7 kama ittafaqa ma'a Quraisy, sebagaimana kesepakatan bersama bangsa Quraisy. Dan yang ketiga kanat fi sana ats-tsamina, pada tahun ke-6 fi wazwatil fathi, dalam peperangan penaklukan kota Mekah, asna ruju'ihi minat Taif, di tengah pulangnya Rasulullah dari Taif. Dan yang keempat kanat fi sana al-ashirah, tahun ke-10 ma'hajjatil wada, bersama hajjatil wada. Itulah umroh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebanyak 4 kali, sebelum beliau haji 3 kali, dan pada saat beliau haji 1 kali, sehingga jumlahnya mencapai 4 kali. Perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah itu ada perjanjian khusus itu, yang orang muslim ke Madinah harus dikembalikan katanya. Tapi kalau orang kafir, orang muslim ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah tidak dikembalikan. Perjanjian itu, perjanjian Hudaybiyah itu sangat merugikan. Tapi ternyata di situ ada keuntungan besar, sesuai tentunya atas bimbingan Allah baginda Nabi Muhammad, yang kelihatannya merugikan perjuangannya, tapi justru tidak merugikan perjuangannya. Hingga apa? Dengan cara itu maka sahabat Rasulullah yang ke Mekah bisa mempengaruhi para umat Islam atau orang-orang yang belum Islam di kota Mekah, hingga banyak di antara mereka yang Islam. Dakwah menyebar di Mekah. Yang ke Madinah tidak balik, mereka duduk dengan Nabi, malah iman mereka makin mantap. Tatkala mereka minta dikembalikan juga, mereka justru juga menguntungkan, bisa berdakwah juga setelah mendapatkan bekal daripada Rasulullah. Tapi di perbatasan antara Mekah dan Madinah ada sebagian sahabat yang tatkala mau dikembalikan ke Mekah tidak mau, maka mereka juga menjadi momok bagi orang-orang kafir di Mekah. Dan kesimpulannya perjanjian Hudaybiyah itu menguntungkan umat Islam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap kebijakan Rasulullah pasti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada waktu Fathu Mekah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mau umrah, dan jumlah sahabat sudah lebih banyak dari biasanya, sudah di atas 10.000. Dan sahabat tatkala mau masuk ke kota Mekah, mereka mengatakan al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari pembantaian, kita mau balas dendam. Kalau dulu kami umat Islam dibunuh, dibantai, disiksa, bahkan kami diusir ke Madinah, diusir ke Habasyah, diusir ke Taif dan beberapa tempat yang lainnya. Sekarang kami masuk ke Mekah dengan bala tentara yang kuat dan banyak, kami yang akan menaklukkan mereka, membantai mereka dan mengusir mereka. Maka tatkala Rasulullah melihat para sahabat mengatakan al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari pembantaian, dikumpulkan semua sahabat, Rasulullah menyampaikan al-yaum yaumul marhamah, ini hari bukan hari pembantaian, tapi ini hari kasih sayang. Begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas kejahatan dengan kebaikan. Idfa billati hiya asan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tatkala kamu mendapatkan kejahatan dari orang, balaslah dengan kebaikan, maka orang yang mendapatkan kebaikan dari kamu padahal dia berbuat jahat, dia akan menjadi pembelamu yang setia. Wa ma yulaqqaha illa dzu haddin azim, ya. Tidak mungkin bisa berbuat seperti itu kecuali orang yang agung posisinya di sisi Allah. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, juga tidak mungkin bisa berbuat seperti itu kecuali yang bersabar dan pendudukan mulia di hadapan Allah, dan itu adalah baginda Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Inilah pentingnya kita belajar sejarah
agar kita bisa memahami bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah, agar kita juga bisa meniru dan mencontoh Rasulullah. Jadi memuliakan Rasulullah itu bukan hanya dengan sholawat, itu salah satunya, tapi mencontoh Rasulullah, belajar sejarahnya dan diikuti sepak terjangnya, belajar syariatnya dan diamalkan syariatnya. Itulah cara mensuri teladani Rasulullah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab.